Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa kembali tentunya di channel Seneng Sinau. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, semoga yang punya hajat cepat terkabul ya. Baik, masih di soal P3K. Untuk kali ini ada 5 soal, mari kita kerjakan secara bersama-sama. Soal yang pertama, rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasikan teknologi pada domain. Nah, di situ A, penilaian terhadap peserta didik, B, pemahaman terhadap peserta didik, C, strategi pembelajaran, D, pemahaman materi pembelajaran, E, pengelolaan pembelajaran. Jadi kita bahas dulu ya di situ terkait tentang soalnya. Jadi di situ tentang pemanfaatan teknologi ya untuk penilaian. Jadi untuk pemanfaatan terhadap penilaian itu contohnya ya, untuk mengukur pencapaian kompetensi guru menggunakan Google Formulir agar bisa untuk melihat perolehan skor secara cepat dan mendapatkan data indikator kompetensi apa yang belum tercapai. Kemudian untuk pemanfaatan teknologi untuk pemahaman peserta didik ya, yang B itu untuk mengatasi kebosanan peserta didik saat pembelajaran, yaitu di mana guru memanfaatkan game edukatif agar peserta didik tertarik dengan pembelajarannya. Kemudian yang C ini ya, yang C ini teknologi untuk pemahaman materi pembelajaran ya. Oh, yang D ya, maaf, yang D itu rendahnya daya serap peserta didik terhadap kompetensi tertentu mendorong guru memanfaatkan video edukatif yang terintegrasi YouTube biasanya itu ya, dengan maksud agar peserta didik dapat belajar materi secara mandiri di samping di kelas. Kemudian yang terakhir ini contohnya ya, pengelolaan pembelajaran itu biasanya untuk memudahkan guru dalam menjelaskan materi X, guru memanfaatkan slide PPT. Nah, itu ya. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah yang C ya. Yang C itu contoh ini adalah soal dalam bentuk contoh-contoh dari strategi pembelajaran di mana guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi pada hasil laporan belajar, dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait naik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ari baik. Nah, jadi kita bahas dulu ya tentang soal ini. Jadi Ari ini kan memiliki sikap yang baik, bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade. Tapi hasil laporan belajarnya itu memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Jadi bisa jadi remedial itu kan, apa ya seperti itu. Jadi kita bahas dulu di dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 itu ya, ada
Q1 dan Q2, yaitu tentang kompetensi sikap minimal baik. Kemudian Q1 ya, kemudian yang Q2 itu yang Q3 dan 4 itu tentang kompetensi pengetahuan dan keterampilan tuntas. Kemudian di situ ada batas ketidaktuntasan Q1, Q3 dan Q4 adalah maksimal 3 mata pelajaran. Sedangkan di sini lebih dari 3 mata pelajaran, yaitu 5 ya. Jadi di sini jawabannya yang pasti yaitu tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Oke, lanjut ya. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah tentang banyak siswa yang tidak aktif ya. A. Konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Saintifik, D. Dedukatif, dan E. Induktif. Jadi yang A ini konstruktivisme itu yaitu membentuk konsep diri ya. Artinya yang B kontekstual itu membuat pembelajar bermakna. Kemudian yang C itu artinya pembelajaran aktif ya. Yang D itu dedukatif, pakem konsep atau berpikir logis. Yang E terampil dalam membuat kesimpulan. Berarti yang lebih tepat itu jawabannya adalah yang C ya, dedukatif ya, pakem konsep, berpikir logis. Oke, lanjut soal nomor 4. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan adalah apersepsi materi. Tujuan apersepsi materi adalah A. Mengaitkan materi pembelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. B. Merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari. C. Melakukan pengelompokan submateri agar mudah dipahami peserta didik. D. Merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik. E. Menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Jadi di sini kita harus paham apa itu persepsi materi. Nah, di sini kita bahas dulu ya bahwa persepsi materi yaitu mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Ada tidak jawabannya yang seperti itu? Ada, yaitu yang A, yaitu mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Ini kemampuan daya ingat kita ya, pemahaman kita. Apa sih pengertian persepsi materi itu? Nah, jawabannya A. Oke, lanjut soal terakhir. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. AP atau alat permainan edukatif, C. Flip chart, D. Foto, yang E. Gambar. Nah, sebelum itu kita harus pahami dulu apa itu bagan, kemudian itu AP ya, AP, flip chart, foto, gambar. Nah, di sini saya bahas bahwa bagan itu merupakan sebuah media ya yang membantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks. Jadi dapat disederhanakan sehingga para siswa itu mudah untuk mencerna materi tersebut. Nah, ini bagan ya. Kemudian untuk flip chart, yang ini flip chart ini ya. Jadi flip chart itu sebuah lembaran kertas ya, yang dimana berisikan gambar diagram huruf atau angka. Nah, flip chart ini tujuannya itu apa? Menghemat waktu menulis di papan tulis. Nah, ini flip chart. Nah, kemudian yang AP ini itu diartikan sebagai alat-alat permainan yang dimana dirancang dan dibuat untuk menjadi sumber belajar.
agar mendapatkan pengalaman belajar mestinya. Nah, kemudian pengalaman ini nantinya akan berguna meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak yang meliputi aspek fisik atau motorik, kemudian emosi, kemudian sosial, bahasa, kognitif, dan moral. Jadi yang lebih tepat yaitu yang A. Ya, yang A, di mana bahkan tadi media untuk membantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks. Ya, berarti jawabannya A. Oke teman-teman, itulah jawaban kelima soal P3K pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan subscribe tombolnya agar kami selalu bersemangat mengupload konten-konten soal-soal yang lainnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa bahagia dan selalu ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.